beras yang waktunya saya beli 100 ribuan, 120 ribuan, itu tiba-tiba naik meloncat jadi 150. Itu kaget aja, tiba-tiba harganya kenapa bisa naik gitu. Kenaikan harga bahan pokok, selain itu juga kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak. Inflasi yang membuat bahan-bahan pokok meningkat. Kebersihan lingkungan gitu, terus sama ketertiban jalan kayak macet, sering macet gitu. Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini, seperti cuma sekedar ada tapi kurang ditegakkan begitu. Banyak sih ya keresahannya karena faktor ekonomi, kekurangan gitu. Perubahan kayaknya belum ada sih Kak, belum ada. Sejauh ini sih belum banyak yang saya rasakan. Kebijakan yang mereka keluarkan belum begitu sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Rasanya masih belum lah. Biasa aja sih, belum ada kemajuan. Pemerintah perlu perlu meninjau lagi harga-harga bahan pokok yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, yang kenapa tiba-tiba kok melonjaknya kenapa terlalu signifikan gitu, jadi 120 tiba-tiba kok bisa 150 begitu. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait bahan bakar minyak yang lebih membantu kepada masyarakat kecil. Semoga lebih aware lagi buat kebersihan lingkungan di kota-kota sekitar, terus sama buat solusi kemacetan di jalan gitu. Harapan saya harus ada perubahan lah, kesejahteraan rakyat lah, masyarakat gitulah. Banyak lowongan kerja, biar saya juga bisa kerja, terus ekonomi kita bisa lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Meriah sekali suasana malam hari ini di Suara Reboan. Suara Perubahan. Pemirsa yang ada di sini maupun di rumah, Suara Reboan kembali live dari Metro TV, dan malam ini kita akan menggali lebih dalam keresahan-keresahan rakyat yang akan diwakilkan oleh narasumber serta presidium Gerakan Rakyat dan juga gerakan perubahan apa yang sangat dibutuhkan. Kita akan mendengar langsung aspirasi dari mereka lewat Suara Reboan Rakyat Rindu Perubahan. Luar biasa. Dan seperti yang tadi kita dengar ya Nona Maria, masalah utama seperti tingginya harga pangan, bahan bakar, dan banyak yang lainnya itu masih menjadi permasalahan rakyat Indonesia sampai saat ini. Dan malam ini kita juga ditemani oleh teman-teman Musyawarah Reboan yang hadir di studio, juga yang hadir melalui Zoom. Selamat datang, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Dan kita bisa lihat perwakilan Gerakan Rakyat dari Sabang sampai Merauke di Zoom kita yang ada di belakang ini, terlihat sekali. Betul. Halo Bapak Ibu yang ada di Zoom. Dan maka dari itu untuk teman-teman yang ingin juga menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Reboan di daerahnya masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini, karena hasil diskusi atau musyawarah dari teman-teman ini bisa kita bahas di Suara Reboan untuk episode berikutnya. Betul sekali, dan kita semua akan menjadi saksi bagaimana seorang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden. Mantap. Oke, langsung ya kita perkenalkan ya narasumber kita malam hari ini. Ada siapa saja? Ada yang pertama ada Bapak Sudirman Said selaku co-captain dari Timnas Amin, dan Pak Bambang Sutejo, Deputi Relawan dan Partisipasi Publik Timnas Amin. Selamat datang Bapak Sudirman dan Bapak Bambang. Dari Rumah Reboan ini. Dari Rumah Reboan. Selamat malam, selamat datang Pak Dirman, Pak Bambang. Kita lesehan ya malam ini ya. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk dua orang narasumber kita. Mari Pak. Saya sudah agak sulit untuk berdiri ini ya. Kebanyakan ngeteh. Mau minum apa? Silakan. Boleh minum Pak teh juga Dirman, boleh. mau minum teh ya Pak Bambang. Apa kabar? Boleh teh ya? 2. Awas tuh, saya itu. Aman. Ya, Budi apa kabar? Silakan duduk sehat semua. semuanya, alhamdulillah. Mari silakan Pak.
Duduk di bantal nih? Di bantal boleh, Pak. Oke. Kita santai ya malam hari Sudah ini. tidak ada lagi mitos duduk di bantal bisul gitu. Iya, kayaknya iya tidak betul. ada. Iya. Waktu kecil gitu nggak boleh duduk di itu bantal. Iya, kayak zaman dulu obat bisul masih susah, makanya begitu dikasih mitosnya. Oke, nah selain dua orang narasumber kita yang di studio, kami juga terhubung melalui Zoom dengan Gus Nasirul Muhasin yang juga salah satu kapten dari Timnas Amin yang juga bergabung di diskusi malam hari ini. Selamat malam Gus Muhasin. Gus Mahasin. Gus Masin, selamat malam, Gus. Oke. Nah, mungkin kita pertama-tama ya, kan ini rakyat rindu perubahan. Ya, Nah, untuk mengawali dengan Pak Sudirman pengen amplop yang mana? Apa harus saya kocok dulu nih? Iya. Di fishball. masih ke bawah ya, ke bawah kemarin. Nah itu memang masih kita akan bahas juga ya Dur, karena rindu perubahan itu juga disampaikan gagasan Pak Amin semalam ya di Betul. debat yang sangat seru ya, dan banyak respon yang positif loh Pak Dirman, Pak Bambang. Ini izinkan saya membuka X ya, ini Anies Baswedan itu trending nomor 1 di X. Luar Dengan biasa. jumlah Anies sampai malam hari ini ya. Dan beberapa komentar positifnya tuh misalnya dari Yurisa Agustina Samosir ini beneran ada. Jadi saya nggak ngarang, silakan dibuka X-nya masing-masing. Pak Anies menang telak di acara debat perdana KPU. Pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Anies santai dan kalem. Aura positif terpancar dari wajah Pak Anies dan argumen yang mencerdaskan untuk semua. Bahkan para wartawan saja sampai asyik dan santai dengerin Pak Anies bicara. Kemudian ada juga dari Maudi Asmara, pesan 2 menit dari Pak Anies yang sangat berharga untuk masa depan Indonesia. Wakanda no more, Indonesia forever. Nah itu semua trending. Ada banyak, masih ada banyak sekali ya. Mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Dirman di sini. Puas tidak Pak dengan hasil debat kemarin? Apakah memang itu yang diharapkan dari tim SES ataupun timnas dari Anies ini? Silahkan. Kita bersyukur ya karena seluruh tahapan dari belakang, dari mulai pendaftaran, kemudian mendapatkan partai, kemudian pendaftaran terus lancar dan selalu mendapatkan apresiasi masyarakat. Jadi semalam juga saya kira semuanya menyaksikan dan kita mensyukuri performanya Pak Anies yang luar biasa, dan tadi dikatakan tetap santun, tetap tegas, dan pesan-pesannya nyampe ke masyarakat. Jadi bahkan seorang teman-teman di kampung saya di Brebes itu mengatakan orang paling bawah sekalipun bisa memahami pesan itu gitu. Alhamdulillah. Betul, bahasanya sudah lebih mudah dipahami ya. Dan Pak Anies saya melihat sangat memanfaatkan momen ya. Jadi dari detik-detik awal saja langsung menghantam dan jantung pertahanan lawan. Ada istilahnya tuh, lengbet. Begitu meleng sabet. Langsung ya. Kadang ada sisa beberapa belas detik itu kita kayak ini dapat nggak ya pertanyaannya, dapat nggak ya? Ternyata dapat. Dapat, luar biasa. Dapat juga gitu. Manajemen waktunya luar biasa, Iya. bagus sekali. Kalau Pak Bambang bagaimana menanggapinya kalau dari relawan sendiri begitu ya, melihat debat kemarin, apakah tersampaikan begitu perubahan-perubahan, pesan-pesan perubahan yang ada di relawan? Ya, karena relawan ini kan tersebar di hampir seluruh pelosok desa dan di Indonesia ya, dimanapun berada. Kemudian kita nobar di banyak tempat di negeri ini, itu tersampaikan dengan jelas, clear, dan hari ini hampir seluruh grup WA relawan itu isinya adalah debat tadi malam, dan semuanya rata-rata mengapresiasi sangat positif dan Masya Allah luar biasa. Jadi Mas Anies memang tadi malam itu betul-betul menjadi bintang. Menjadi singa podium luar Berani biasa gitu ya, ya. tidak menyangka ya ada beberapa pernyataan yang wah berani gitu ya. Dan Pak Sudirman, saya pengen tanya, semalam itu saya juga baru pertama kali dengar dari debat semalam itu mengatakan ada hotline Paris, kemudian ada Wakanda No More, Indonesia Forever, segala macam. Itu tuh idenya itu munculnya dari mana itu, Pak? Misalkan kayak hotline Paris deh, misalnya itu keresahan seperti apa yang akhirnya kemudian menjadi programnya Amin ini, Pak? Saya kira itu kombinasi antara kecerdasan Pak Anies ya dalam berkomunikasi, tapi juga kreativitas dari tim di belakang. Karena kan penyusunan visi misi itu kan berlangsung cukup lama, dari mulai tahun lalu, setahun yang lalu, dan kita mendengar dari seluruh elemen lah, dari para pakar, dari akademisi, dari praktisi, termasuk dari teman-teman relawan, karena kan ngundang kalangan petani, ngundang nelayan segala macam. Jadi semua aspek sudah ditangkap. Nah, ketika mau dipresentasikan dalam bentuk debat, tentu ada teman-teman kreatif yang beride kan, termasuk bagaimana kita menggunakan hotline Paris tuh, ya kan? Jadilah hotline Paris kan itu kan. Tapi itu artinya menjadi salah satu program di dalam bidang hukum yang akan dicanangkan ya. Jadi concern kita adalah untuk sebetulnya rakyat itu butuh pengacara gratis, tapi anggarannya kecil sekali.
Dan Pak Anies akan meningkatkan anggaran itu supaya orang-orang yang berperkara itu ada yang membela. Karena sekarang ini kan kecenderungannya hanya 2 jenis manusia yang bisa memenangkan perkara hukum. Satu yang punya uang, yang kedua yang punya akses gitu. Nah ini yang harus diberikan kepada seluruhnya supaya punya akses dan punya biaya untuk membiayai ongkos berperkara itu. Baik, oke, kita masih akan bahas lebih dalam ya mengenai ini rindu-rindu perubahan begitu ya, program-program perubahan apa yang masih banyak ditawarkan oleh pasangan Amin ini, tapi setelah yang satu ini. Ya, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Oke, kita sekarang beralih ke Zoom dulu untuk ngobrol dengan Gus Mahasin yang juga merupakan co-captain dari Timnas Amin. Nah, berangkat dari debat kemarin juga ya Gus, bagaimana Gus Mahasin melihat jawaban dari Pak Anies? Apakah mewakili keresahan Gus mengenai masalah hukum dan politik? Ya, menurut saya jawaban Mas Anies malam itu ya berkah langit. Saya masih ingat persis pada tanggal 30 Oktober 2022 di Pondok Pesantren At-Thahirin Magetan, salah satu pondok pesantren tertua yang pernah digunakan untuk muktamar NU yang ke-17. Pertama kali saya mendeklarasikan dukungan kepada Mas Anies. Itu bukan hanya sekedar dukungan, dalam pikiran dan di benak hati saya, Mas Anies ini harus dibandingkan dengan tokoh NU. Mulai dari situlah saya berpikir bahwa pada hari Ahad, karena tradisi di keluarga saya itu memulai sesuatu itu kalau nggak hari Rebo ya hari Ahad. Kebetulan acara Rebuan ini ada Mas Firman, ada Mas Bambang, ada teman-teman yang lain saya lihat itu, ada Mas Laudi, ada Mas Syahrir, semua menggunakan hari Rebo itu menurut saya tepat sekali. Saya ulangi lagi, di tradisi keluarga saya itu memulai sesuatu itu kalau oleh bapak saya, kakek saya, dan bos saya itu kalau nggak Minggu ya Rabu. Makanya kalau saya menanggapi semalam debat Mas Anies itu menurut saya anugerah dari langit, berkah dari langit. Secara normal dulu katanya Mas Anies nggak bisa bergabung dengan Gus Muhaimin. Akhirnya Allah merestui dan menakdirkan bergabung. Kemudian ada orang yang pesimis katanya nggak bisa daftar. Artinya makanya saya minta pada teman-teman dengan berkah langit ini rutin pemenangan Amin dari pusat sampai daerah harus disikapi secara rendah hati, jangan sombong apalagi jumawa. Itu yang ingin saya jadi berkah langit ini akan menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tinggal menyongsong kemenangan Muhammad Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin ya rabbal alamin. Lalu Gus, ya Gus terima kasih banyak buat jawabannya, dan ini lagi pertanyaan apa saja keresahan yang Gus Mahasin dan rekan-rekan rasakan, namun sampai saat ini tidak kunjung terselesaikan gitu. Menurut saya? Oh, hak asasi manusia ya. Kalau saya sih terputus-putus ya sepertinya sambungannya ke studio. Itu yang intoleransi sekarang, intoleransi ekonomi, bukan lagi membahas masalah-masalah yang menurut saya akan dijadikan senjata untuk menyerang Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kemudian mungkin Gus, gerakan seperti apa yang akan dilakukan? Kemudian juga harapan seperti apa yang Gus dan teman-teman harapkan untuk dapat dibawa oleh pasangan Amin? Dan mungkin kita juga ingin tahu seberapa besar ya dukungan para santri dan ulama terhadap perjuangan Amin ini. Ya, karena saya ini kebagian membawa diikuti dakwah dan diikuti untuk gerakan para ulama, sekarang itu yang di depan adalah Laskar Santri Amin. Laskar Santri Amin ini sebagai pasukan terdepan untuk pemenangan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kemudian apa yang dilakukan? Sejak awal saya sampaikan bahwa di Nahdlatul Ulama itu ada namanya trilogi
NU. Pertama yang bisa menjalankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah ya pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ini. Menurut saya, dan insya Allah ini tidak salah ikhtiar saya. Ikhtiar saya insya Allah tidak salah. Jadi yang bisa menjalankan perubahan dengan trilogi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah ya hanya Mas Anies dan Gus Muhaimin. Perubahan apapun yang akan dilakukan beliau berdua tetap pada koridor ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar umat Islam, ukhuwah watoniyah sebagai anak bangsa, dan ukhuwah basyariah sebagai orang yang harus bersentuhan dengan yang lain. Perubahan apapun nanti akan dilakukan beliau berdua ketika ditakdir oleh Allah jadi presiden dan wakil presiden. Itu aja yang sering saya katakan di mana-mana. Dan Laskar Santri ini akan mengawal Mas Anies dan Gus Muhaimin untuk menjadi pemenang di Pilpres 2024. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus untuk waktu dan jawaban-jawabannya yang luar biasa sudah bergabung di Suara Rebuan. Berikutnya ke Pak Bambang nih Pak. Di berbagai daerah ini yang saya lihat ya, itu banyak sekali relawan-relawan dari pasangan Amin ini. Yang kemudian saya juga melihat bahwa mereka ini tergerak sendiri dengan inisiatif sendiri dan segala macam. Ini sebenarnya background story-nya seperti apa sampai ada gelombang pergerakan perubahan ini dari setiap daerah relawan-relawan ini? Ya, Mas Abdur, relawan ini kan bergerak sendiri-sendiri. Jadi mungkin karena melihat kondisi hari-hari yang mereka hadapi ternyata tidak begitu baik bagi mereka, sehingga mereka berharap hajatan setiap 5 tahun sekali ini, kesempatan tahun 2024 diharapkan ada perubahan. Nah, hingga mereka bergerak bersama-sama dengan kawan-kawan di antara mereka itu untuk membentuk relawan Anies Baswedan yang dianggap sebagai salah seorang yang mampu membawa perubahan di 2024. Dan ini sudah terjadi mungkin ada yang lebih dari 2 tahun yang lalu. Bahkan ada yang sudah 3 tahun yang lalu. Itu merata baik dari Jakarta sampai ke daerah-daerah. Bahkan di desa-desa itu ada beberapa petani, nelayan, kemudian pedagang pasar, itu pun juga menghimpun diri mereka menjadi relawan Anies Baswedan. Beberapa tempat bahkan ada yang menamakan dirinya sebagai Kampung Anies. Nah, ini menarik menurut saya karena itu inisiatif yang muncul di antara mereka sendiri, bukan atas perintah atau permintaan dari seorang Anies Baswedan. Menurut saya ini fenomena yang menarik. Kenapa demikian terjadi? Mungkin karena mereka menghendaki perubahan. Dan harapan perubahan itu ada pada diri Anies Baswedan. Saya kira rindu perubahan ya, itu rindu tadi ya sesuai dengan tema kita. Ya. Mungkin Pak Dirman juga ingin menanggapi sebenarnya perubahan seperti apa ya dari lapisan masyarakat terbawah yang diharapkan begitu. Karena Pak Dirman kan juga pernah ada di pemerintahan, sudah tahu, sudah memahami betul. Kemudian saat ini juga bergabung di gerakan perubahan. Nah, apa perubahan yang kiranya ingin disampaikan di sini? Jadi kan sering dikatakan perubahannya apa, gitu kan. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, kemarin saya keliling ke Jawa Tengah, ke Jogja juga, ke Solo, bersama Mas Bambang. Ya. Itu mudah sekali diperoleh aspirasi dari masyarakat. Mereka pengen harga sembako terjangkau, mereka pengen pendidikannya murah, mereka pengen sekolah dilanjutkan, mereka ingin irigasi tersedia untuk pertanian mereka ingin pekerjaan, lapangan kerja itu tersedia dengan baik. Jadi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu yang tadi dikatakan Mas Bambang, memang jadi aspirasi mereka, dan karena itu mereka mengorganisir diri yang disebut sebagai gerakan rakyat. Karena memang betul kita punya partai politik, tapi partai politik kan tidak semuanya mewadahi apa yang menjadi aspirasi mereka. Maka itu kemudian mereka membentuk organisasi sendiri menjadi pelengkap atau menjadi penguat dari partai politik. Tapi jelas sekali bahwa aspirasi mereka adalah hidup yang lebih baik, hidup yang lebih adil, dan kemudian dituangkan dalam misinya Pak Anies, bahwa kita ingin membawa Indonesia lebih makmur, lebih adil untuk semuanya. Gitu. Artinya kesamaan rasa inilah yang mempersatukan teman-teman di bawah sana gitu. Dan Pak Bambang, siapa saja sih dari kalangan rakyat ini yang menjadi yang mau melihat perubahan ini dari pasangan Amin ini? Iya, saya kebetulan saya di deputi relawan ya, jadi saya tahu persis gerakannya kawan-kawan. Hampir seluruh
elemen itu ada Mas Abdur. Baik itu alumni perguruan tinggi sampai ke petani, pedagang pasar, nelayan. Oh, dari berbagai kalangan ya? Seluruhnya ada. Kalau di kami kemudian kita membentuk semacam presidium gerakan rakyat yang dipimpin oleh kawan-kawan yang ada di depan saya. Ada Bang Laude, ada Bang Ramli, ada Bang Sahrin Hamid, ada Ibu Ria. Oke. Dan kawan-kawan yang lain ada 17 orang. Itu beberapa presidiumnya hadir di saat ini. Nah, ini di depan kami ini presidium-presidium. Ya, ini ada Bang Laude Basir, ini salah satu presidium gerakan rakyat. Kemudian Bang Ramli Rahim, Presidium Gerakan Rakyat. Bang Sahrin Hamid juga Presidium Gerakan Rakyat, sama Ibu Ria. Bu Ria ini yang mengkoordinir Majelis Taklim seluruh Indonesia. Bayangkan itu. Biasa. Jadi terusan bagaimana kalau emak-emak, ibu-ibu sudah berbicara. Jadi mungkin yang merasakan paling awal situasi negeri ini adalah emak-emak. Karena setiap hari mereka kan bergelut dengan kebutuhan yang itu tidak mungkin lagi bisa dihindari. Dan tidak mungkin diselesaikan dengan joget-joget aja kan? Kayaknya sih begitu. Karena kalau joget-joget kemudian tidak makan kan tidak mungkin Mas Abdur. Jadi anggapan bahwa sebenarnya Anies itu cenderung lebih dekat dengan cendekiawan atau orang-orang yang cenderung menengah ke atas gitu ya. Itu sebenarnya enggak ya, karena ada emak-emak juga buktinya di sini, ada petani, nelayan dan lain sebagainya begitu ya, Pak Bambang. Kemarin saya sempat keliling di desa-desa sama Mas Dirman juga, itu di beberapa desa itu emak-emak di pengajian-pengajian yang kecil mereka mengkoordinir diri. Bahkan membentuk semacam posko yang ada di TPS. Baik. Bayangkan kalau 821.000 pos TPS lebih yang ada di Indonesia, masing-masing ada posko, itu kan luar biasa itu nantinya. Gitu. Ini itu program Presidium ingin segera bergabung boleh juga ya Pak? Salah satu atau mungkin sekalian secara bergiliran boleh? Salah satu perwakilan dari Presidium, silakan Pak. Siapa yang duluan? Pak Laude. Ibu. Terima kasih. Ya, yang emak-emak dulu emak boleh. Ibu dulu ya, ladies first dong. Dur, gimana Maaf ya Pak Laude ya, ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari relawan emak-emak, terutama dari emak-emak pengajian. Memang ibu-ibu ini, kami dari pengajian sudah berjuang dari Pak Anies di Jakarta. Sudah melihat, sudah merasakan ademnya Jakarta sejak pemimpinan Pak Anies. Jadi saat ini Pak Anies berjuang untuk ke presiden, kita merasa ini panggilan kita untuk berjuang. Jadi kalau kita diam aja, ini kayaknya kita merasa berdosa. Jadi saatnya ibu-ibu pengajian semuanya siap untuk ibu-ibu siap untuk perubahan. Karena memang sudah menjerit sembako mahal dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu mesti putar otak setiap hari karena kebutuhan pokok yang semakin tinggi dan juga anak-anak harus diberikan makanan yang bergizi. Inilah ibu-ibu ini sangat berperan. Jadi kita tidak akan bisa diam, kita akan ikut berjuang bersama perubahan. Pak Amin, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Luar biasa. Hidup Amin. Oke, nanti kita masih akan mendengar juga ya presidium yang lain. Tapi kita harus jeda dulu. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Dan kita akan lanjut mendengarkan aspirasi dan tanggapan dari Bapak Ibu Presidium yang sudah hadir di malam hari ini. Selanjutnya mungkin Pak Laude, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesyukuran semua, ya hari ini relawan Mas Anies dan Gus Muhaimin sudah menjangkau seluruh Indonesia dan itu memang ada kerja-kerja teman-teman relawan semua. Saya jalan-jalan ke Maluku, ke Ambon, ketemu dengan Bang Harun yang mengeluhkan kalau turun melaut ikannya banyak, tapi jualnya kemana gitu ya. Dapat solar susah. Gitu. Ketemu dengan Bu Dina, harga sembako susah, tinggi-tinggi, mahal.
Jalan-jalan ke Kalimantan ketemu dengan Pak Martinus, ketemu dengan Pak Dhani, menceritakan bagaimana susahnya dan terkait pupuk misalkan. Di Balikpapan cerita ini Balikpapan kota minyak, tapi kok minyak ngantri. Betul, kan betul. gitu ya begitu. Saya ke Sumatera mulai dari Aceh ketemu Bang Amin Said, ketemu Bang Harnel cerita susahnya komunitas sawit memperoleh pupuk, ya menjualnya seperti apa. Jalan-jalan misalkan ke Jawa Barat ketemu Teh Imas, ya menceritakan hasil-hasil perkebunan, ya mereka untuk dapatkan pupuk susah, tapi setelah berhasil susah menjualnya, harganya jatuh, pupuknya mahal. Ya ketemu dengan Nengis, anaknya mau kuliah UKT mahal. Nah yang begini kan yang harus dirubah, tentu tidak bisa kita teruskan. Nah kebetulan saya ini hampir sama dengan Bang Dur, ya orang Indonesia Timur lah ya, susah juga kita bisa datang ke Jakarta alhamdulillah. Mereka ternyata baca berita, ya di Jakarta Mas Anies misalkan bagaimana harga sembako di 5 kota dengan di Pulau Seribu disetarakan, bisa terjangkau, bangun Jack Grosir di Pulau Tidung Kecil. Listrik di Pulau Seribu susah, Mas Anies bangun. Dan banyak perubahan-perubahan, ada kartu lansia untuk membantu lansia, ada KJP ya untuk bagaimana membantu sekolah dan ada kartu mahasiswa unggul kuliah untuk membantu perkuliahan dan banyak lagi. Sehingga keluarga kita di luar Jawa itu di Maluku cerita begini, Bang jangan terlalu egois kau. Kalau Mas Anies itu hanya jadi pemimpin di Jakarta itu namanya keegois. Jadi Mas Anies harus jadi pemimpin Republik Indonesia. Supaya apa? Supaya Terima kasih. ya, supaya membawa perubahan dan perbaikan untuk kita semua. Mas Anies jadi presiden, Gus Muhaimin jadi wakil presiden, Abdur jadi temannya presiden. Gitu ya. Makasih begitu. Terima kasih Pak Laude. Selanjutnya next mungkin bisa lebih dipersingkat ya Pak ya. Terima kasih Mbak Maria. Jadi relawan ini senantiasa memenuhi proses karena memang yang menginginkan Mas Anies jadi presiden itu adalah rakyat. Kami yang datang meminta Mas Anies untuk mau jadi presiden. Kemudian kami mendorong supaya partai-partai politik mencalonkan Pak Anies. Semua sudah terjadi. Kemudian ke depan kami akan senantiasa mengupayakan maksimal apa yang tidak ada. Ya misalnya sekarang kita tidak punya APK nih di lapangan. Teman-teman bikin spanduk rakyat, baliho rakyat dan sebagainya. Kemudian kita sadar kemungkinan besar ke depan saksi-saksi kita seperti ini ya spanduk rakyat. Spanduk rakyat seperti ini dibikin teman-teman ini. Ya. Inisiatif sendiri ya? Inisiatif sendiri. Luar biasa. Dan mengeluarkan kocek sendiri buat membiayai semua itu. Karena kita sadar bahwa kita tidak punya oligarki yang kuat untuk membiayai kami-kami. Spanduk-spanduk rakyat seperti ini ada di seluruh Indonesia nih. Ada di Jakarta, di Makassar, di Bandung, di Ambon. Teman-teman sudah pada bikin semuanya. Baik. Setelah itu kita mungkin sadar ke depan saksi-saksi kita agak sulit di TPS. Kami semua menyiapkan saksi itu. Kami bikin gerakan misalnya namanya Gernas Paman Satamar. Bukan paman itu ya, bukan. Oh ya, bukan. Pemantau Amin, saksi Amin tidak mau dibayar. Ya. Jadi dari awal kita berkomitmen tidak usah dibayar. Karena kami memang yang mau menjadikan Pak Anies jadi presiden. Ya. Kita bentuk itu semua. Kemudian kita bikin struktur lebih rapi supaya ada yang mengawal suara, ada yang menghimpun suara. Kemudian di setiap TPS kita pastikan nanti ada minimal 10 orang teman-teman penggerak TPS. Ada posko TPS kita buat, kemudian mereka berkumpul di desa-desa. Insya Allah dalam waktu dekat mereka kita kumpulkan di desa-desa itu. Jadi gerakan ini betul-betul gerakan rakyat. Tidak ada instruksi dari elit, dari oligarki, dari mana-mana. Kita gerakkan semua dari bawah dan kita penuhi semua kebutuhan untuk menjadikan Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ramli. Terima kasih. Nextnya Pak Sahrin. Baik, terima kasih. Jadi memang perubahan itu tidak hanya kebutuhan relawan yang ada di studio ini. Perubahan sudah menjadi kebutuhan mendesak rakyat semua. Nah maka dari itu upaya-upaya untuk memenangkan Anies Muhaimin ini sudah menjadi bagian dari upaya rakyat. Nah rakyat mengkonsolidasi diri melalui gerakan rakyat dan momentumnya sekarang tinggal 60-an hari. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah satu,
mulai mengkonsolidasi diri di lingkungan terkecil, yaitu di TPS-TPS. Satu berikutnya, yaitu bangun posko-posko TPS di lingkungan kita. Bangun posko TPS sebagai pusat informasi, pusat koordinasi, pusat pengawasan. Dengan adanya posko-posko TPS, kita ingin melihat bahwa kekuasaan tidak akan sanggup melakukan intervensi karena ada pertahanan rakyat semesta di setiap TPS-TPS. Oke. Satu berikutnya, ini satu semua ini. Satu berikutnya adalah kita harus mengawal kemenangan ini. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap mawas diri karena kita tahu bahwa di seberang sana ada persekutuan kekuasaan, hukum juga berani dilawan. Maka yang tidak bisa dilawan itu adalah bersatunya rakyat. Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Luar biasa. Bangun posko-posko TPS di semua teritori TPS. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa kami semua Presidium Gerakan Rakyat Nasional ini bersama-sama dengan seluruh rakyat yang merindukan perubahan akan membangun TPS-TPS, posko-posko TPS di setiap TPS yang ada dimanapun berada. Terima kasih, selamat berjuang untuk teman-teman semua. Insya Allah rakyat akan menang pada 14 Februari 2024 nanti. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk Presidium Gerakan Rakyat yang sudah hadir di sini. Kita minta tanggapan langsung ya. Pak Dirman, bagaimana tanggapannya dan mungkin juga sudah adakah pengusahaan untuk jalan perubahan dan harapannya? Ini tadi yang disampaikan itu kan menunjukkan spirit mereka ya. Betul. Secara mandiri melakukan apa saja yang diperlukan, membiayai diri sendiri, membangun posko TPS dan sebagainya. Jadi kita memang hari-hari ke depan itu akan fokus bagaimana mendorong teman-teman relawan bekerja di dalam lingkaran TPS. Karena apa? Kunci kemenangan ada di TPS kan. Ya. Walaupun bergelora seperti apa dalam kampanye, tapi kalau di TPS tidak ada nyoblos ya tidak bisa menang. Betul. Karena itu kita ngajak teman-teman semua, seluruh Indonesia nih, relawan, pergilah ke TPS, bikin posko di tempat masing-masing, bekerja untuk pintu kiri kanan. Setiap TPS kalau bisa kita punya 10-15 penggerak gitu ya. Kemudian setiap penggerak bekerja dengan mengajak warga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Baik. Luar biasa, itu sangat terkoordinasi lah. Iya. Kalau semua bergerak begitu, bayangkan 15 orang di satu TPS, berapa juta orang gitu Nah yang akan itu bergerak. dia. Nah, Amin. tadi kita sudah dengar ya keteguhan hati para relawan ini. Nah yang ingin saya tanyakan, saya juga penasaran nih, mungkin Pak Bambang bisa menjawab. Ini relawan-relawan ini dapat apa gitu Pak? Ya. Apakah nanti ketika terpilih anggapannya oh bisa begini, bisa begitu ya kan? Kalau kita Soalnya- lihat sekarang kan kebanyakan seperti itu Betul. nih bekas-bekas Soalnya ada- relawan yang sebelumnya nih. Iya, mohon relawan yang maaf. sebelumnya itu kan tiba-tiba Nah. komisaris. Jangan-jangan nanti abis ini kita lihat Pak Bambang juga gitu nih ya. Tahun Dia depan Pak atau Lawan gimana? jadi komisaris nih habis ini. Gimana itu Pak Bambang? Iya, sebetulnya begini Mas Abdur, Mbak Maria. Jadi kawan-kawan ini bergerak karena kan melihat kondisi, melihat keadaan. Jadi ya ini kan negeri yang dimerdekakan oleh moyang-moyang kita. Sudah pada tempatnya jika kita semua juga harus menikmati buah dari kemerdekaan itu. Nah, ternyata sampai sekarang ya sebagian besar itu merasa masih belum menikmati kemerdekaan itu. Seperti petani mencari pupuk atau membeli pupuk masih kesulitan. Seperti Bang Laude sampaikan tadi, kalaupun toh panen, pada saat panen harganya turun. Ya. Demikian juga petani ikan, nelayan, pedagang pasar. Nah, situasi seperti ini mereka berharap ada perubahan gitu. Oleh karena itu mereka mengorganize diri sendiri menjadi relawan. Kalau relawannya itu bisa, kalau kami hitung-hitung itu bisa sampai 81 juta itu nanti kalau kita hitung sampai ke posko TPS. Betul. Bagaimana kita mau mewadai sekian banyak orang dalam struktur pemerintahan, kan itu tidak mungkin. Dan mereka tidak berharap sama sekali untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kita akan serahkan kepada ahli-ahlinya. Baik. Jadi posisinya itu adalah begini, bukan soal mau jadi apa atau tidak mau jadi apa, tapi ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan sesuatu bagi negara ini. Yang jadi petani ya akan menjadi petani yang baik untuk bagaimana negeri ini bisa sejahtera.
pun demikian. Jadi semuanya kita harapkan juga pada posisi yang seperti itu. Inilah yang diharapkan relawan. Memberikan yang terbaik untuk negara. Kalau saya boleh tambah ya. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi mengerjakan ini bukan. Ini malah sudah komisaris. Sudah komisaris, sudah owner, sudah ada yang punya hotel, ada yang punya pom bensin, ada yang macam-macam. Bahkan barusan dalam perjalanan ini teleponan dengan pemilik rumah sakit di Tegal. Tiap hari dia bagi kaos, dia bagi banner segala macam. Jadi banyak sekali relawan-relawan yang memang betul-betul secara ekonomi mandiri. Baik. Dan sesudah itu tidak butuh apa-apa karena mereka akan kembali ke hidup normal, tapi dengan suasana yang lebih adil, lebih makmur, lebih mudah kehidupannya. Jadi harapan mereka sebetulnya tadi jutaan orang tidak mungkin jadi komisaris kan? Ya. Jadi jutaan orang itu ingin kembali kepada kehidupan masing-masing, tapi dalam suasana yang lebih adil, lebih makmur, lebih menyenangkan, lebih bahagia. Artinya mereka hanya menitipkan pesan-pesan perubahan. Betul. Itu tadi ya. Orang yang bisa dipercaya. Ya, ada satu lagi yang kemarin belum lama viral. Ada beberapa santri yang mengorganize diri kemudian menyumbangkan hampir 100 mobil loh di Jawa Barat itu. Yang saya lihat viral, videonya di grup saya juga gitu. Iya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Aduh ketahuan. Itu kan buka kartu sendiri. Jadi sebetulnya Mas Abdur, jadi konteksnya adalah begini. Negeri ini memerlukan sumbangan dari kita semua. Baik. Kita mempunyai apa, mari kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Baik. Jadi bukan bagaimana mengambil dari Ibu Pertiwi, tapi apa yang bisa kita kontribusikan untuk Ibu Pertiwi, marilah kita kontribusikan untuk Ibu Pertiwi. Jadi bukan ketua relawan atau deputi relawan nanti tiba-tiba jadi komisaris, itu bukan Tapi ya. semua memberikan yang terbaik, terpanggil ya. Agar kembali ke kehidupan. Pesan-pesan perubahan itu tadi ya dengan tersampaikan. keadaan yang lebih baik juga. Oke. Gitu. Nanti kita juga masih akan tanggapan juga Gus Mahasin ya, yang juga masih bergabung sini, tapi kita harus jeda dulu ya, Dor. Betul, tetap di Suara Reboan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan sekarang kita akan minta tanggapan dari Gus Mahasin yang masih bergabung bersama kami di sini lewat Zoom. Gus, mau tanya nih, apa tantangan dari para santri yang dihadapi selama ini dalam berjuang untuk mewujudkan perubahan dan juga sekaligus cita-cita perubahan yang diusung oleh Gus Mahasin dan para santri sekalian? Ya, kalau santri sih prinsipnya pesantren ini sebagai lembaga pendidikan tertua yang harus eksistensinya Mohon maaf, terputus-putus ini. Nah, ini ada berbagai pola pendidikan, tentu ini harus dijaga betul bahwa pesantren ini akan menjadi miniatur sebuah keluarga besar dalam pengertian bahwa pesantren ini kita bisa hidup berdamai, gotong royong, saling membantu, tidak ekstrim. Itu adalah salah satu yang harus kita kedepankan. Baik. Oke. Tapi tadi yang jelas sudah terdengar ya sebenarnya gerakan-gerakan perubahan itu juga sudah dibawa oleh para santri dan juga harapan-harapannya sebenarnya masih sama ya. Yang tadi kita sudah dengar testimoninya. Nah mungkin sekarang kita ke Pak Dirman dan juga Pak Bambang yang ada di studio. Nah mungkin langkah perubahan apa kiranya yang bisa kita lakukan agar gerakan rakyat ini dapat sepenuhnya bergerak dan tersampaikan gitu Pak visinya mungkin? Mungkin sedikit sebelum ke sana ya. Coba kamera disorot tuh ke para hadirin. Oke. Itu kan dari arah. Itu kan atributnya tuh bermacam-macam tuh. Kaosnya berbeda-beda itu kan. Iya, nggak ada yang seragam gitu kan. Desainnya beda-beda dan kayaknya bikin-bikin sendiri. Itu kayaknya. artinya, betul. Itu artinya bikin sendiri. Oke. Dan itu artinya partisipasi, bukan mobilisasi. Jadi teman-teman ini, Bapak Ibu ini sebenarnya sedang menunjukkan demokrasi yang sesungguhnya. Yang merupakan partisipasi warga. Nah kalau ditanya ke depan harus bagaimana? Saya kira yang kita perlukan adalah pemimpin yang bisa memberikan arah bagaimana jalannya bangsa ini. Karena sebetulnya warga kita ini sudah cerdas, warga kita ini sudah punya daya,
Nah, tinggal semacam dirijen orkestra saja yang diperlukan supaya seluruh warga itu bekerja, beraktivitas sesuai dengan bidang masing-masing. Itu yang saya bayangkan sebagai masa depan setelah pemilu 2024 dan terpilih Pak Amin dan Bu Muhaimin sebagai pemimpin kita. Amin, 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 amin. Dan lanjutannya tadi Pak, langkah perubahan apa yang biar rakyat, gerakan rakyat ini bisa bergerak dengan lebih maksimal? Saya kira nanti harus ada sinergi antara partai dengan teman-teman relawan di lapangan, karena partai adalah sebagai tuan rumah dari proses ini. Betul. Sementara rakyat adalah partisipan atau peserta dari proses ini. Karena itu bila relawan bisa dengan cepat bergerak ke TPS tadi untuk menggerakkan para tetangga, sanak saudara, itu akan menjadi penentu sukses kita ke depan. Oke, dan lebih maksimal tentu. Betul. Kalau dari Pak Bambang sendiri, agar lebih maksimal langkah perubahan yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita berharap segera mungkin mengaktifasi dan membangun posko TPS Gerakan Rakyat di masing-masing TPS. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya kalau boleh menghimbau, kalau boleh meminta, kalau boleh memohon, seluruh relawan yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dimanapun juga, kesempatan liburan Natal Tahun Baru ini, pulanglah ke kampung kita masing-masing, kemudian bantulah saudara-saudara kita yang ada di kampung kita masing-masing untuk mengaktifasi posko TPS Gerakan Rakyat. Jika kita yang ada di kota ini pada saat liburan ini pulang ke kampung, kemudian mendirikan posko TPS Gerakan Rakyat, insya Allah 821.000 lebih posko TPS Gerakan Rakyat tidak mustahil berdiri. Oleh karena itu, kalau itu terjadi, insya Allah perubahan akan terjadi. Baik. Dan Anies Muhaimin akan menang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita juga ingin minta tanggapan perwakilan Presidium ya, mungkin satu saja, mungkin dari Pak Sahrin, kiranya catatan penting apa yang harus dilakukan agar gerakan rakyat ini dapat sepenuhnya bergerak? Ya, yang pertama adalah kita harus tanamkan bahwa perubahan itu bukan hanya kemauan dari segelintir orang, tapi ini sudah menjadi bagian dari kepentingan mendesak kita, rakyat. Rakyat harus merasa bahwa perubahan ini harus direbut. Tidak mungkin kekuasaan yang ada saat ini memberikan kepada kita perubahan secara cuma-cuma. Dan kita sudah merasakan rakyat bahwa tidak ada perubahan selama ini. Untuk itu maka perubahan harus direbut. Dan rebutnya itu momentumnya hanya ada pada tanggal 14 Februari 2024. Caranya bagaimana? Caranya adalah hanya dengan memenangkan, ya, memenangkan nomor 1 Anies Muhaimin di TPS kita. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah berkonsolidasi diri, kenali DPT kita di TPS kita, dan bangun posko TPS. Bangun posko TPS Gerakan Rakyat. Hanya dengan itu yang menjadi momentum pertahanan semesta rakyat, yaitu pertahanan di posko-posko TPS Gerakan Rakyat. Baik. Untuk itu mari semua kita bangun posko TPS Gerakan Rakyat. Kita rebut, kita jemput kemenangan pada 14 Februari 2024. Oke, itu Dan tadi. itu dia tadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak Terima yang kasih. sudah bergabung di Suara Rebuan pada malam hari ini. Iya, terima kasih juga untuk Ko-Kapten Timnas Anies, Pak Dirman, dan juga ada Gus Masin, dan juga ada Pak Bambang, Deputi Relawan dan Partisipasi Publik Timnas Anies. Terima kasih untuk para Presidium Gerakan Rakyat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya untuk penonton kita yang di Zoom ya, dari Sabang sampai Merauke, kita Terima mau kasih sapa banyak. dulu, mungkin boleh ditampilkan. Wah, luar biasa nih penonton, teman-teman Musyawarah Rebuan di berbagai daerah. Terima kasih Betul. sekali lagi. Dan jangan lupa untuk pemirsa semuanya untuk menuangkan aspirasinya bisa join Musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Dan saksikan terus Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Dan pada malam hari ini kita mau closingnya itu spesial. Spesial ya, karena sudah ada Pak Dirman di sini. Dan kita akan pakai atraksi kentungan yang dipimpin langsung oleh Ko-Kapten Timnas Amin. Silakan Pak Dirman, Pak Bambang, monggo. Mau berdiri? Boleh, boleh. Sambil berdiri. Sini aja.
Boleh, silakan. Teman-teman di situ ya. Oke, ini dia. Kentungan perubahan. Ke depan dong. Depan dong. Hati-hati. Bu. Ayo. Silakan Pak. Ya, ada. Waktu kita berjalan terus. Yang tidak Oke, ini dia boleh. Yang tidak Kentungan perubahan, silakan. yang tidak pegang kentungan, mohon tepuk tangan 57. Oke. Ya. 1, 2, 3. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.